Selamat pagi, jemaat yang terkasih. Selamat datang di Renungan Pagi GKI Cibadak. Pada saat ini, kita akan merenungkan sebuah tema, menyambut kerajaan surga seperti anak kecil. Sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk istirahat kami di malam hari tadi, di mana kami dilindungi oleh kasih setia Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru, sehingga kami pun dapat memiliki kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas kami dan juga melakukan yang terbaik untuk Tuhan di hari ini. Dan biarlah Tuhan, sebelum kami beraktivitas, biarlah kami dituntun oleh hikmat kebenaran dari firman-Mu. Untuk itu Tuhan, di dalam renungan hari ini, biarlah Tuhan yang hadir senantiasa, supaya kami mengerti apa kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kita diambil dari Injil Matius, pasal yang ke-14, dari ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Jemaat yang terkasih, berbicara tentang anak kecil, kita bisa menyimpulkan bahwa mereka adalah manusia yang terpinggirkan. Mengapa demikian? Pernahkah kita merenungkan? Terkadang perhatian orang dewasa itu begitu mahal untuk anak kecil. Dan tentu saja sebagai orang yang sudah dewasa, terkadang hal ini terluput dari perhatian kita. Dan kita perlu mengakui bahwa sebagai orang dewasa, terkadang kita bisa saja menganggap bahwa kita terlalu berjasa. Kenapa terlalu berjasa? Karena apa yang sudah kita kerjakan, dari rezeki yang kita dapat dari pekerjaan, juga dengan perhatian kita terhadap anak-anak kita, itu sudah merupakan pemberian yang cukup. Bahkan bisa saja lebih dari cukup menurut kita untuk anak-anak kita. Atau kalau berbicara dengan lebih luas mengenai interaksi antara orang dewasa dengan anak kecil, terkadang orang dewasa bisa saja merasa bahwa dirinya terlalu penting bagi si anak. Sehingga orang-orang dewasa lebih suka untuk meminggirkan anak-anak dari perbincangan-perbincangan, dari interaksi-interaksi yang akrab, sehingga anak-anak sebetulnya memiliki jarak yang begitu jauh dengan orang-orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Nah, hal ini, jemaat yang terkasih, terlihat di dalam interaksi antara anak-anak yang diberikan atau yang diajukan oleh orang-orang kepada Tuhan Yesus. Di sini ada para rasul, para murid yang memarahi orang-orang tersebut yang sudah mengajukan anak-anak kecil ini untuk dapat diberkati dan didoakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang ada di pikiran para murid? Ketika kita bisa melihat betapa mereka memarahi dan berusaha untuk mencegah supaya anak-anak ini tidak mengganggu kesibukan guru mereka. Berarti mereka berpikir bahwa waktu yang terbatas yang dimiliki oleh sang guru ini terlalu sayang untuk bisa dipakai mengurusi anak-anak kecil yang bagi mereka tadi tidak penting. Sungguh merupakan sebuah
gambaran yang jujur dari bagaimana para murid menilai keberadaan anak-anak kecil ini. Namun demikian, apakah ini hanya sekedar perihal tentang memarahi anak-anak yang sebetulnya tidak melakukan kesalahan apapun? Nah, mari kita lihat terlebih dahulu bahwa anak kecil memiliki kemurnian dari seorang manusia. Anak kecil merupakan manusia yang masih murni. Mereka tidak menguasai intrik-intrik seperti orang dewasa yang memiliki banyak sekali intrik-intrik, dan mereka juga tidak memiliki agenda yang tersembunyi. Ketika mereka bersikap yang manis, itu karena mereka memang tulus untuk bersikap demikian. Ketika mereka membantu seseorang, itu memang berangkat dari sebuah kerinduan hati yang murni. Ketika mereka bahkan marah atau kecewa atau bersikap yang acuh tak acuh, itu juga berangkat dari kepolosan mereka yang menggambarkan situasi emosi mereka saat itu. Dan mereka selalu tulus tanpa ada embel-embel apapun di dalam melakukan segala sesuatunya. Bandingkanlah dengan kita orang-orang dewasa. Bukankah kita sekalian sudah terbiasa untuk belajar menyembunyikan apa yang kita rasakan, sudah terbiasa untuk mengemas apapun itu yang menjadi tujuan kita dengan sikap-sikap yang manis. Kita pun juga terbiasa sudah membaca gerak-gerik, gestur, dan juga kata-kata dari sesama kita yang dewasa. Sehingga kita terbiasa menerka ada agenda apakah di balik segala sikap yang tengah mereka lakukan. Hal ini tidak berlaku, dan kalau kita renungkan baik-baik, sebetulnya ketika kita berelasi dengan anak-anak kecil, hal-hal ini tidak perlu menjadi patokan untuk kita. Kita bisa dengan tulus, dengan kemurnian, dengan tidak menutup-nutupi apapun juga berelasi dengan anak kecil. Karena mereka sebaliknya pun akan melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Jadi, apa yang menjadi titik renungan kita? Bahwa ketika para murid mencegah dan memarahi anak-anak yang datang kepada Tuhan, mereka sebetulnya tengah mencegah orang-orang yang murni untuk datang kepada Tuhan. Disinilah Tuhan Yesus memberikan sebuah teguran yang mengena, bahwa Tuhan Yesus merasakan ketulusan hati dari anak-anak yang datang menyambutnya. Itulah mengapa dikatakan, janganlah engkau halangi orang-orang yang demikian datang kepadaku, karena mereka adalah yang empunya kerajaan surga. Bagi Tuhan Yesus menjadi menyedihkan apabila insan-insan yang murni ini dihalangi untuk dapat dekat kepadanya. Dan saudara-saudara yang terkasih, apakah kita pun di dalam kehidupan ini dengan tanpa sengaja menghalang-halangi orang-orang yang murni ini, anak-anak kecil ini, untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan? Mungkin itu dari teladan-teladan yang kita berikan, yang akhirnya membuat mereka belajar bukan untuk semakin tulus dan murni, tetapi akhirnya mereka belajar untuk menjadi orang-orang yang mulai terdidik menyembunyikan sesuatu, yang mulai terdidik untuk memiliki agenda tersembunyi, yang mulai terdidik untuk berlaku dengan kepalsuan. Dan begitu pula sebaliknya dalam hidup kita. Apakah masih ada kemurnian itu di dalam diri kita? Apakah kemurnian di dalam menjalani hidup terkhusus untuk menghadap kepada Sang Bapa, untuk berelasi intim dengan Tuhan, itu masih kita miliki dalam hidup ini?
Dan biarlah kita semakin mengintrospeksi diri bahwa kemurnian di dalam menghadap Sang Pencipta, Sang Gembala yang baik, itulah yang Tuhan harapkan. Karena seperti yang Tuhan Yesus katakan mengenai anak-anak, bahwa orang-orang yang memiliki ketulusan dan kemurnian, inilah yang empunya kerajaan sorga. Meskipun di dalam kehidupan ini mungkin saja ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang membuat kita semakin mengerti bahwa kehidupan ini tidaklah sesederhana itu. Tetapi di dalam akhir renungan ini, pesan yang bisa kita dapatkan dan dapat kita masukkan ke dalam kehidupan kita adalah bahwa dunia boleh membuat kita semakin cerdik, tetapi jangan kita biarkan dunia mengambil kemurnian kita. Selamat pagi, selamat merenungkan firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur bahwa firman-Mu mengajarkan kami bahwa di dalam menyambut kerajaan sorga, di dalam berelasi denganmu, ketulusan serta kemurnian itu patutlah kami miliki di dalam diri kami. Sehingga di dalam hari ini Tuhan, biarlah kami juga memulai hari ini dengan ketulusan-ketulusan, mulai dari hal-hal terkecil yang dapat kami lakukan, baik itu untuk diri kami sendiri, maupun untuk keluarga kami, dan juga untuk orang-orang yang kami temui di hari ini, biarlah kami mulai dengan ketulusan. Dan biarlah kami terus melanjutkan hari ini sampai kami mengakhiri hari ini. Di dalam istirahat malam kami nanti, juga terus disertai dengan ketulusan dan kemurnian di dalam mengerjakan segala sesuatunya. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru doa kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.